Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Fun Statistik bersama saya Nur Fadila selaku Wakil Sekretaris Umum HMPS Statistika FMIPA UNM tahun 2022. Di Fun Statistik kali ini, saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kejadian yang terjadi itu saling berhubungan. Misalnya, banjir terjadi karena curah hujan yang meningkat atau nilai IPK mahasiswa yang meningkat seiring dengan bertambahnya lama jam belajar. Mengapa penting untuk mengetahui hubungan antar variabel dari suatu data? Hal ini karena ketika kita mengetahui hubungan antar variabel dalam suatu data, maka ini akan memudahkan kita untuk menentukan atau memprediksikan nilai dari variabel yang lain. Adapun metode statistik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain ialah analisis korelasi. Nah, apa sih itu korelasi? Korelasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan ada atau tidaknya hubungan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Analisis korelasi itu sendiri merupakan suatu cara atau suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan linear antar variabel dalam suatu data. Nah, ada 4 jenis dari korelasi. Yang pertama ialah korelasi positif. Dikatakan korelasi positif apabila ketika terjadi penambahan nilai untuk variabel bebas atau variabel X-nya, maka terjadi pula penambahan nilai untuk variabel Y atau variabel terikatnya. Dalam artian, semakin tinggi nilai X-nya, maka semakin tinggi pula nilai Y-nya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ialah korelasi negatif. Korelasi negatif ini merupakan kebalikan dari korelasi positif. Artinya, ketika variabel X atau variabel bebasnya mengalami peningkatan, maka variabel Y atau variabel terikatnya mengalami penurunan, ataupun sebaliknya. Yang ketiga ialah korelasi sempurna. Nah, dikatakan korelasi sempurna apabila peningkatan atau penurunan dari nilai variabel X sebanding dengan peningkatan atau penurunan variabel Y. Dalam artian, ketika kita menggambarkan hal ini dalam diagram pencar, maka titik-titiknya itu akan membentuk satu garis lurus dan bahkan hampir tidak ada pencaran. Dan yang keempat ialah tidak berkorelasi. Nah, tidak berkorelasi ini artinya tidak terdapat hubungan linear antara variabel X atau variabel bebas dengan variabel Y atau variabel terikat. Ada 2 cara untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam suatu data. Yang pertama, melihat diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan titik koordinat antara X dan Y, atau menggambarkan sepasang dari variabel bebas dan variabel terikatnya. Dalam diagram pencar ini akan terlihat sebuah pola. Nah, ketika garisnya itu meningkat, maka itu menandakan bahwa korelasinya positif. Ketika garisnya menurun, maka itu menandakan bahwa korelasinya negatif. Dan ketika kita tidak bisa menarik suatu garis dari pola yang terbentuk dari diagram pencar itu berarti tidak ada korelasi atau tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Serta ketika titik-titiknya membentuk suatu garis lurus dan bahkan tidak terdapat pencaran, maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi sempurna. Yang kedua, dengan melihat koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan suatu nilai yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan apa jenis korelasi dari kedua variabel dari data yang kita miliki. Nilai dari koefisien korelasi berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nah, ketika nilai koefisien korelasinya ini bernilai negatif, itu artinya kedua variabel atau hubungan antara variabel ini berkorelasi negatif. Nah, sedangkan apabila nilai koefisien korelasinya bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel berkorelasi positif. Namun, jika nilai koefisien korelasinya bernilai 0, maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak berkorelasi. Nah, dari nilai koefisien dari korelasi, kita juga bisa melihat kuat atau lemahnya suatu hubungan antara kedua variabel, yakni jika nilai koefisien korelasinya berada antara nilai 0 sampai dengan 0,199, maka diasumsikan bahwa tingkat hubungan antar variabelnya itu sangat rendah.
Jika nilai koefisien korelasi berada di antara nilai 0,2 sampai dengan 0,399, maka diasumsikan bahwa tingkat hubungannya rendah. Jika nilai koefisien korelasi berada di antara nilai 0,4 sampai 0,599, maka tingkat hubungannya dikatakan cukup. Jika nilai koefisien korelasi berada di antara nilai 0,6 sampai 0,799, maka tingkat hubungan antar variabelnya dikatakan kuat. Dan jika nilai koefisien korelasi berada di antara nilai 0,8 sampai dengan nilai 1, maka tingkat hubungan antar variabelnya terbilang sangat kuat. Adapun untuk analisis korelasi ini, kita bisa menggunakan analisis korelasi Spearman, analisis korelasi Kendall-Tau, analisis korelasi Person, atau analisis korelasi lainnya. Adapun rumus dalam mencari nilai koefisien korelasi ialah N atau jumlah data dikali dengan sigma XY dikurang dengan hasil perkalian dari sigma X dikali dengan sigma Y, lalu dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, untuk lebih memahami rumus yang telah saya sebutkan, maka kita langsung saja masuk ke studi kasus analisis korelasi. Misal diberikan data berikut. Di samping ini merupakan sekumpulan data dari sejumlah nilai IPK mahasiswa sebagai variabel terikat atau variabel Y-nya dan lama belajar sebagai variabel bebas atau variabel X-nya. Nah, di sini kita memiliki 15 data di mana telah disediakan data X dan data Y-nya. Nah, adapun beberapa nilai yang harus kita cari ialah nilai XY, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat. Nah, misal untuk data yang pertama, data X sebesar 1 dan data Y sebesar 2,3. Kemudian kita akan mencari nilai XY, langsung saja kita kalikan 1 dikali 2,3 menghasilkan nilai 2,3. Kemudian kita cari nilai X kuadrat, di mana X di sini sebesar 1, sehingga untuk X kuadratnya langsung saja 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai Y kuadratnya, di mana nilai Y di sini menunjukkan nilai 2,3. Langsung saja kita pangkat 2 kan, 2,3 pangkat 2 sama dengan 5,29. Begitupun untuk data yang kedua hingga data yang terakhir, yakni data ke-15. Setelah menghitung nilai-nilai tersebut, kita akan menjumlahkan nilai-nilainya, yakni kita akan mencari nilai dari sigma X, kita akan mencari nilai dari sigma Y, lalu mencari nilai dari sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Kemudian ketika kita telah mendapatkan nilai-nilainya, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus perhitungan koefisien korelasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita substitusikan, teman-teman bisa lihat kita mendapatkan nilai koefisien korelasi 53,75 dibagi dengan 84,93 dan didapatkan nilai akhir koefisien korelasi sebesar 0,63. Nah, itulah contoh perhitungan secara manual dalam mencari atau dalam menghitung nilai koefisien korelasi. Nah, contoh ini atau cara ini merupakan cara yang cukup mudah untuk dipahami oleh teman-teman yang baru memulai atau baru belajar mengenai koefisien korelasi. Nah, selanjutnya untuk penerapan analisis korelasi pada software R, langsung saja yang pertama kita lakukan ialah menginput data kita ke dalam software R. Nah, di sini saya menamakan data yang akan kita analisis sebagai data 1, di mana data 1 ini berisi dari dua variabel. Yang pertama yakni variabel Y-nya atau variabel terikatnya, yakni nilai IPK mahasiswa, dan variabel X atau variabel bebasnya yakni lama belajar. Nah, untuk melakukan uji korelasi atau analisis korelasi, langsung saja korelasi sama dengan core dalam kurung data 1 dolar IPK, data 1 dolar lama belajar, metode sama dengan person. Nah, kenapa di sini metodenya sama dengan person? Karena di sini saya menggunakan analisis korelasi person dalam menganalisis hubungan antar variabel dari data ini. Kemudian kita run
dan didapatkan hasil korelasi 0,6328077, di mana nilai 0,6328077 ini menandakan bahwa kedua variabel dari data yang kita analisis berkorelasi sedang. Nah, nilai 0,6328077 ini juga menandakan bahwa kedua variabel ini berkorelasi positif karena nilai koefisien korelasinya berupa positif. Nah, itulah materi singkat mengenai analisis korelasi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.